Sekarang kita lanjutkan bab yang kemarin ya. Kita lihat beberapa video singkat ya, mengenai mikrohidro. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jadi sekarang kita masuk ke konstruksi atau bangunannya ya. Ini dia mirip dengan pembangkit listrik PLTA ya. Ini juga air dengan skala kecil. Bedanya saja adalah tidak adanya bendungan dam. Dia hanya membuat semacam kolam kecil supaya nanti air itu tenang gitu ya. Dan nanti akan mengurangi atau menghilangkan ya, kalau nggak bisa dihilangkan, mengurangi terjadi gelembung-gelembung udara di dalam air yang masuk ke dalam pipa penstock atau pipa sebesar pipa pesat gitu kan, yang akan memutar turbin air. Nah, kemudian juga di bagian turbinnya dan hubungan yang turbin motor, kalau PLTA itu biasanya dia as turbin itu langsung dengan generator ya, sehingga rugi-ruginya tidak ada. Karena di mikrohidro ini daya dorong air itu tidak sebesar daya dorong turbin yang diterima turbin PLTA skala besar ya, maka nanti dia menggunakan gear ya. Ya, nanti kecepatannya bisa diatur dengan menambahkan putaran, membedakan putaran luas putarannya ya, diameter putaran dari generator ke turbin. Kita lihat gambarnya simulasinya nanti. Karena ketinggian atau head daripada mikrohidro itu jauh lebih rendah daripada PLTA, karena masalahnya dia tidak merubah landscape daerah dia berada, tidak mengganggu aliran air, paling dia hanya nanti memutar sedikit kalaupun situasinya tidak memungkinkan ya, seperti kita gambarkan kemarin, kalau langsung diambil dari sungainya terlalu rendah maka diputar sedikit, tapi air buangannya masuk lagi ke sungai, sehingga tidak ada dam, tidak ada perubahan lingkungan di sekitar pembangkit. Nah, cuma risikonya tadi yaitu tadi daya dorong airnya, energi potensialnya ya, karena headnya itulah yang akan menghasilkan daya yang jauh lebih besar daripada kita memberikan debit airnya. Apalagi debit air di sungai itu kan lebih terbatas dibandingkan dengan waduk yang sudah disimpan gitu ya. Dari sini tidak ada penyimpanan, air sungai mengalir seperti biasanya, hingga dia tidak ada merusak atau mengubah keadaan tanah di sekitarnya gitu ya. Nah, nanti di sini dia ada penyaringan itu sama ya. Kemudian pembuatan semacam waduk kecil gitu ya, supaya air itu tenang, baru dia masuk ke dalam penstock atau pipa. Ini sama penyaringan lumpur atau pasir gitu ya. Kemudian waktu di depan penstocknya itu airnya itu ditenangkan, nanti kan lumpur-lumpur itu akan turun ke bawah. Kalau airnya masih keaduk, nah, makanya dia akan masih tercampur ya. Nanti itu akan merusak bila-bila lebih cepat ya, bila-bila turbin itu akan rusak. Di sini bukan bendungan seperti dam yang kita bayangkan ya, dia sebenarnya kolam kecil saja yang sudah kita gambarkan minggu kemarin ya, kita lihat minggu kemarin. Pipa masuk atau intake adalah struktur ya, itu yang penting, yang akan membawa energi debit air dengan ketinggian yang berbeda ke turbinnya. Jadi terdiri dari gerbang umpan air
air masuk gitu ya. Kemudian saringan untuk mencegah puing-puing yang besar atau kayu-kayu dan ya masuk ke sistem ya untuk supaya nanti sudah masuk ke pipa itu dalam keadaan air yang sudah tersaring gitu ya. Karena dia berada di daerah sungai, ya nanti saya lihatkan kenapa ini penyaringan yang perlu. Saya tampilkan satu ini video ya sebentar. Nah, itu masalah penyaringan tadi ya. Ini pentingnya karena dia berada di dekat sungai dan di sana itu banyak pohon gitu ya. Kalau pohonnya kurang ya nanti ya sungainya pada musim kemarau akan mengakibatkan apa namanya airnya berkurang. Makanya dia di daerah yang banyak tanah. Ini contohnya. Jadi ini kalau nggak dia ada penyaringan nanti akan menghambat pipanya yang tidak terlalu besar gitu ya. Jadi ini harus dibersihkan. Sehingga nanti aliran air itu tidak terganggu masuk ke dalam pipa penstop. Ini daerah pembuatan mikrohidro ini tidak mengganggu ya masuk ke air. Nah, kenapa ini pentingnya? Nanti untuk pipa apa namanya pipa penyaringan terhadap aliran yang akan masuk ke dalam pipa penstop. Nah, kan sungainya berada di sekitar hutan lah ya, banyak pohon. Sehingga kita harus menyaring. Nah, yang di dalam yang masuk ke sungai kan nggak bisa dibatasi ya gimana caranya. Makanya dia akan disaring. Ya, air yang masuk ke dalam pipa penstop itu sudah dalam keadaan tersaring walaupun ya mungkin yang kecil-kecil pasti masih bisa masuk ya. Kalau dia filternya terlalu rapat nanti air akan tidak full ya masuk ke dalam pipa. Pipanya harus dalam keadaan full. Kalau tidak nanti dia akan terjadi goyang pipanya. Atau nanti disebut dengan ketukan palu di pipa. Asupan atau input, nah, dia diusahakan ya, jangan pas di tikungan. Nah, kalau di tikungan itu kan tendangan dorongan air itu akan keras ya. Nanti yang masuk ke dalam pipa itu dia bisa tercampur dengan daerah. Dia diarahkan ke daerah yang lebih tenang dulu ya. Kalau nggak ada, lewatin tikungan dulu. Bahkan semacam kolam kecil yang supaya nanti endapan dari lumpur, puing-puing tidak otomatis masuk ke dalam pipa. Kalau dalam tikungan kan susah, dia kencang gitu ya. Jadi kalau dia sudah tenang, nah itu akan naik ke atas. Kalau kemudian yang lumpur itu akan turun ke bawah. Itu nanti ada secara berkala apa apa kolam kecilnya itu dibersihkan ya. Karena nanti lumpurnya akan lama-lama akan mengendap, nanti akan mengurangi debit air yang masuk. Makanya dia dibuat lokasi seperti yang kemarin ya. Jadi kalau ada debit air yang besar, maka ada pembuangannya. Ya, pembuangannya ya. Sehingga dia, cuman kalau baca debit kecil, airnya akan ditahan dulu gitu kan. Sehingga dia masuk full ke dalam pipa. Jadi ada dua, satu pembuangannya, satu penghalangnya ya. Jadi penghalang itu dibuat nanti di atas itu tidak boleh menghalangi terlalu tinggi. Ya, jika debit air melebihi batas kan dia akan terbuang. Nah sebenarnya karena kita beda dengan dam ya atau bendungan yang tidak memerlukan penyimpanan. Sebenarnya kita itu membuang energi ya, tetapi ya karena nggak ada tempat penyimpanan ya harus dibuang. Kalau tidak nanti akan merubah kecepatan air yang masuk ke penstop, nanti frekuensi yang didapatkan akan berbeda. Walaupun nanti tetap ada pengaturnya ya, karena debit air itu tidak akan selalu sama. Saat dia air banyak dan kencang, maka keluarannya akan dikurangi.
Pada saat berkurang airnya dan tekanan berkurang, maka debit air akan ditambah. Ada pengaturan airnya. Karena nanti untuk putaran generator dan turbin tidak bisa variabel seperti itu ya. Jadi hanya input air yang masuk ke pipa penstop lah yang diatur. Makanya dia pada saat air banyak ya, musim hujan, ini harus dibuang. Supaya nanti tekanan airnya relatif tetap dari waktu ke waktu. Kalau dia lebih tinggi, nanti frekuensi akan berubah. Nah, contoh tempat ini dia aliran airnya masih dalam bukan pipa tertutup ya masuknya. Kanalnya di bawah kanal. Supaya nanti aliran air, nah ini sungainya didam ke atas sedikit gitu ya. Jadi pada saat musim kemarau ya ditahan dulu supaya masuk ke sini. Pada saat musim hujan ya airnya tetap keluar ke ya. Jadi dia hanya menahan sementara untuk pada saat aliran kecil. Kalau aliran besar ya tetap. Nah ini seperti untuk irigasi ya. Irigasi juga seperti itu. Jika aliran sungai lebih rendah daripada sawah atau ladang yang mau dialiri, maka didam di sini. Air naik di sini kan, sehingga dia lebih tinggi dari lokasi sawah tadi baru dialirkan. Tapi pada saat musim hujan air besar ya, jadi tidak akan membuat sawah itu jadi banjir ya, dia akan mengalir ke sungai. Nah, ini juga seperti itu prinsipnya. Cuma aliran airnya dimasukin dikonsentrasikan ke dalam pipa supaya dia bisa membuka turbin. Kalau untuk irigasi kan nggak perlu dialirkan. Jadi ada alirnya mengalir ke ini. Nggak perlu di ketinggian. Kalau di sini kan harus ada beda ketinggian, air yang masuk dengan nanti air yang keluar. Harus ada beda ketinggian. Kalau tidak, aliran air ini akan lemah. Sehingga nanti energi yang dihasilkan kecil. Nah, kita kan mau energinya besar ya, supaya bisa memutar turbin. Nah, kalau yang kecil itu ya, kita seperti yang kemarin kita buat seperti kincir ya. Ya, tidak membuat perbedaan ketinggian. Yang penting ada aliran yang mengalir cukup deras, cukup tidak beda ketinggian. Nah, kalau mikrohidro itu dia dalam pikohidro nanti itu ya, skala kecil. Lebih kecil lagi dari mikrohidro. Kalau mikrohidro dia dimasukin ke pipa supaya nanti alirannya cukup kencang membuka turbin dan ada perbedaan ketinggian. Ini saluran tadi. Salurannya mana dia turun dengan tajam. Nah, ini dia. Ada beda ketinggian ya. Tajam supaya apa? Adanya energi yang menggerakkan turbin dari perbedaan ketinggian. Perbedaan ketinggian itu adalah nanti energi potensial ditambah dengan debit air menjadilah energi kinetik. Ya, ketinggian itu harus dibuat secara agak ekstrim gitu ya. Itu dengan sudut tertentu. Nah, untuk mendapatkan banyak perbedaan ketinggian yang mungkin, atau disebut HAP-nya, sama dengan PLTA, HAP-nya perbedaan ketinggian. Nah, disesuaikan dengan kemiringan yang sesedikit mungkin, miringnya sedikit mungkin. Ini dia supaya ini untuk konstruksinya ya. Nah, saluran atau kanal tadi atau pipa dan pipa penstop ya, berada biasanya di lereng lembah gitu ya, atau di lereng sungai. Nah, makanya dicari aliran sungai yang memiliki perbedaan ketinggian. Kalau tidak ada perbedaan ketinggian, kita terpaksa menggunakan pikohidro ya, seperti kincir air. Nah, jadi kan dia turbin air ya, sama dengan turbin air seperti PLTA. Nah, itu perlu tadi dibuat untuk menaikkan supaya ada ini perbedaan ketinggian nanti air yang masuk dengan air yang keluar. Kalau langsung dari sungai yang kita ambil, ya perbedaan ketinggiannya susah didapat. Kalaupun dapat akan terlalu rendah, sehingga energi yang dihasilkan kecil. Makanya. Kemudian perangkap pasir, nah perangkap pasir itu karena namanya sungai ya, makanya dibuat supaya dia jangan langsung masuk ke dalam pipa. Nah, itu dia akan bisa menumpur, pumping ya, sebelum masuk ke pipa penstop. Karena nanti kalau masuk pipa, nanti kan turbin itu ada bilah-bilahnya ya. Nah, itu bilah-bilahnya karena kecepatan itu tinggi air, nanti bilah-bilahnya akan cepat kroposnya atau terkikisnya. Walaupun kita tidak mungkin akan 100% ya memisahkan. Masih ada yang masuk. Ini kolom air atau warba ini, kolam kecil yang untuk membuat air tenang tadi ya.
dia akan membuat aliran menjadi lambat sebelum masuk ke pipa ya. Ada beberapa keperluannya seperti tadi untuk mengendapkan material-material halus. Kemudian kalau yang besar akan mengapung dia kan kalau alirannya jadi tenang kan. Nah, ditambah lagi nanti untuk air yang masuk ke dalam pipa penstock tadi akan mengurangi udara tercampur dengan air, gelembung udara ya. Ya nanti tidak ada lagi getaran pada pipa. Kemudian juga ini flush gate itu pipa aliran untuk membersihkan ya kotoran-kotoran tadi yang masuk. Contohnya dari sungai yang dibikin tenang dikit dulu ya, di dam kayak itu tadi, sehingga aliran yang deras tadi akan lebih tenang. Nah di sini adanya pengaturan debit air yang masuk berdasarkan debit air sungai yang tersimpan di sini. Kalau airnya sangat banyak, itu ini akan lebih kecil dimasukkan. Karena tekanannya lebih tinggi, karena debit air besar ya. Tinggi, sehingga nanti pipa apa yang air masuknya akan dibuat lebih kecil. Baru dia akan masuk ke sini. Baru nanti akan ada penyaringan. Nah, ini dia untuk pembuangan itu tadi ya. Kotoran-kotoran pasir yang dibuat dia lebih rendah dari pipanya. Jadi pipa penstock itu bukan di bawah permukaan ini ya, dia harus naik sedikit. Nah nanti kotoran masuk. Seperti itu juga, dan juga jangan terlalu ke atas dari permukaan air. Karena ketinggian air ini kan bisa berubah. Seperti PLTA juga ya, kenapa untuk head Pak, kenapa nggak dibuat lebih tinggi saja ya? Nanti pada saat air turun sedikit, air tidak masuk lagi ke pipa. Makanya dibuat dia agak ke bawah, sehingga nanti, tapi jangan ke dasar, karena di bagian dasar ini nanti ada kotoran-kotoran yang harus dibuang. Walaupun nanti namanya ada aliran ya, sebagian ada itu yang masuk. Tidak mungkin kita saring sekecil mungkin di sini. Nanti tekanan air akan berkurang. Seperti kan, nah, kan coba kita pakai penyaring rapat gitu kan, tekanannya kecil kan. Coba dibuka, nah akan lebih besar kan. Tapi kalau dibuka semua, risikonya ya kotoran juga keluar gitu kan. Makanya penyaring ini harus dibuat tidak mengurangi tekanan air, tetapi menghalangi material-material yang tidak diinginkan masuk ke dalam pipa. Di Parboy dan rak sampah tadi, di sini sudah ada tadi ya. Itu di depan kolam air tadi ya, di depan Parboy tadi, yang dibuangkan ke penstock, tidak boleh diletakkan menjadi titik terendah. Tadi ya. Titik terendah nanti dia akan, kotoran akan masuk ke bawah. Dan dia di atasnya rendah, lebih rendah daripada ini ya. LTA juga seperti itu. Tidak boleh di bagian dasar, tidak boleh juga pada bagian atas. Kalau bagian atas, headnya kita dapat memang pada saat air banyak, tetapi air berkurang, karena nanti kan ketinggian air bisa turun, dia akan mengakibatkan terjadinya kurangnya pasokan air, sehingga turbin tidak bisa berputar. Jadi ya, jangan ragu terkena, kan, karena nanti untuk kotoran air, kotoran-kotoran yang akan mengendap. Jadi di titik terendah tadi, dasar yang bagian rendah tadi ya, akan menuju ke pipa aliran atau flush pipe siram ya. Sehingga ini akan pasir dan lumpur dapat disiram selama interval perawatan, mengurangi ya. Kemudian tadi ditutup oleh rak sampah ya, untuk menyaring sampah-sampah yang masuk, mencegah puing-puing yang besar masuk ke dalam. Jadi dia dibikin selebar mungkin, mencegah ya, memblokir puing yang akan masuk ke dalam parboy tadi. Kemudian ada kisi atau filternya harus dibersihkan seperti yang tadi gitu ya, sampah-sampah. Nah, kalau dia tidak dibersihkan, maka nanti aliran air akan berkurang. Aliran air karena dia ketahan ya, padahal debit air masih sama umpamanya atau lebih banyak. Tapi karena kehalang oleh filter atau kisi-kisi tadi sama sampah, maka aliran air akan berkurang. Sehingga tekanannya juga akan berkurang. Kemudian untuk namanya harus sering dibersihkan ya seperti yang video tadi,
Jadi harus mudah diakses. Sering mungkin kelihatan dengan mata biasa gitu kan, sehingga kalau ada sampah langsung dibersihkan. Dia harus dibersihkan secara rutin ya, dan itu juga tergantung di mana letaknya kita membuat pipa penstop tadi. Kalau banyak memang banyak daun-daunan, sampah-sampah yang berterbangan yang bisa masuk ke sungai, itu harus lebih sering digunakan. Tapi kalau cukup jauh, namanya dari kotoran atau daun-daun, maka itu berkalanya agak lebih jarang. Jadi itu tergantung lokasi ya. Karena setiap lokasi bisa berbeda. Kenapa tadi? Untuk mencari beda ketinggian tadi. Dan landscape daerahnya juga setiap daerah pasti berbeda. Kalau PLTA ada yang banyak bisa disamakan karena dia akan menampung air. Gitu. Tidak, hanya memindahkan aliran airnya saja. Ini contohnya. Nah, kalau banyak pohon segala macam kan, nah, ini harus sering-sering di. Ini kan tahan dulu tadi dia. Baru kalau air besar ini akan keluar ke sini, tidak masuk ke arah sana. Jadi kan ditenangkan. Kotoran akan turun ke bawah. Sampah akan disaring. Baru dia pipa masuknya pengaturan. Saat air melimpah ini akan lebih kecil dimasukin. Tekanan lebih besar. Ada air mulai berkurang, tekanan turun, ini harus dinaikkan. Ya, debit dan tekanan air tadi akan relatif sama. Kecuali dia kemarau panjang yang airnya makin sangat sedikit, ya itu biasanya itu tidak bisa. Berarti daya yang dihasilkan memang harus diterima. Di PLTA skala besar pun begitu. Adanya pemadaman bergilir. Karena apa? Turbin-turbin air tidak aktif secara maksimal. Ada yang ditutup. Supaya masih ada cadangan air, sehingga listrik masih ada yang dihasilkan, walaupun tidak maksimal, sambil menunggu datangnya musim hujan. Nah, itu dia. Kalau di sini kan hanya satu-satu gitu ya. Kalau airnya turun, ya otomatis berkurang karena pasokannya hanya dari satu generator. Pipa pesat atau yang disebut pipa penstock kalau di tekniknya, kalau bahasa Indonesia pipa pesat. Jadi adalah tempat menyalurkan air yang akan memutar turbin. Itu untuk supaya dia bisa memutar turbin, adanya perbedaan ketinggian. Nah, perbedaan ketinggian atau disebut head inilah yang energi terbesarnya dengan debit yang sama ya. Dibandingkan kita menambah debit. Menambah debit berarti kita akan menambah banyaknya material pipa kan. Pipa yang lebih kecil dengan lebih besar tentu akan lebih banyak material. Dengan ketinggiannya sama gitu ya. Nah, lebih mudah kita menambah ketinggian, hanya menambah panjang pipa sedikit, debit air yang sama maksudnya, sehingga tekanan akan dapat lebih. Itu di awal kita bahas, berarti dayanya itu adalah Q ya, sama adalah debit airnya, H-nya adalah head-nya, kemudian rho-nya adalah berat jenis air. Nah, berat jenis air kan jauh beda gitu ya. Itu dibagi dengan efisiensi nanti, efisiensinya. Karena apalagi nanti di mikrohidro itu dia, nanti saya lihatin, rugi-ruginya lebih besar dibandingkan dengan PLTA karena dia pakai gear ya ininya ya, pakai gear. Nah, kita lihat. Ini. Ya. Supaya kecepatan, ini turbinnya ya, generator, ini turbin, ini generator. Kecepatan generator ini kan 50 sampai 60 Hz ya, itu nggak boleh ditawar. Ya. Hanya supaya dapat putaran. Nah, untuk dua sudu, kita bahas di PLTA itu ya, bahwa diperlukan kecepatan 3.500 sampai 3.600 putaran per menit. Sedangkan putaran turbin ini tidak dapat. Karena ketinggian air ini tidak terlalu tinggi. Nah, makanya Pak pikir, nah, dari satu sisi kita dapat frekuensi yang kita inginkan, tetapi dari sisi lain kita rugi. Ini pasti ada rugi. Nah, kalau PLTA dia asnya turbin akan langsung dihubungkan ke generator. Ya, nanti dia turbin dan generator langsung dapat putaran yang sama. Rugi-ruginya itu sangat kecil.
dibandingkan dengan gear seperti ini. Cuman di mikrohidro ini tidak susah didapatkan. Kita dia pakai bel gitu ya istilahnya, bel. Nah, gitu. Lagi berbeda kan? Ini lebih kecil, ini lebih gede, maka kecepatan yang lebih kecil akan lebih tinggi kan? Kalau kita ingin memperlambat, berarti dibalik. Ini yang kecil, ini yang besar. Nah, kita akan memperbesar. Ya, kalau langsung di asnya di sini, maka kecepatan tidak akan kita dapatkan. Jadi kalau mau digabung nanti dia frekuensinya tidak dapat, nanti kecepatan nggak dapat, di frekuensi 50 Hz minimal tidak dapat, sehingga nanti kalau pasokan kita berlebih, itu kita tidak bisa menyalurkannya ke grid atau jaringan umum. Nah, itu dia kenapa pakai roda gigi itu dia gunanya. Untuk mempercepat putaran, sehingga frekuensi yang didapatkan dari turbin air akan bisa dipergunakan untuk menggerakkan generator. Kalau tidak, generator kita akan menghasilkan putaran yang lebih rendah daripada keperluan. Kalau kita pakai sendiri nggak terlalu masalah, asal jangan terlalu jauh. Ini dia ada pipa di pipa penstok itu ada pembuangan udara gitu ya, semacam pipa pernapasan, sama dengan PLTA itu akan mencegah efek vakum negatif di dalam air. Makanya daerah vakum kosong ya, itu akan menciptakan nanti getaran pipa. Biasanya di pipa ini biasanya di sini nih, sebelum pipa di bawah dibuka ya, ini diisi dulu full gitu ya, baru nanti di bawahnya dibuka pelan-pelan sampai aliran air itu tidak ada daerah vakum. Dan gelembung-gelembung air ini gunanya ditenangkan air. Gunanya nanti ya pipa. Ini sama dengan PLTA juga. Karena itu kecepatannya cukup tinggi ya, nanti akan daerah vakum itu membuat pipa itu bergetar. Kemudian ada katup ya, pasang turbin, sehingga bisa menutup dan membuka besaran yang berbeda-beda untuk air yang masuk. Termasuk juga untuk perawatan ya. Jadi dia ada dua katupnya itu, ada di atas, nanti ada di bawah di rumah daya. Ya, waktu perbaikan turbin atau generator, sehingga dia bisa ditutup airnya. Atau nanti kecepatan air, tekanan air terlalu besar, dia akan dikurangi pasokan airnya sehingga tekanannya sama, putarannya sama. Ini tadi dia gunanya kutukan palu atau water hammer, jadi plus tekanan sehingga nanti bisa dia menggetarkan pipa. Kemudian yang sebelum masuk ke turbin akan ada satu pengukuran tekanan berapa yang diberikan. Hanya ada katup pembuang dan penahan air tadi ya. Jika tekanan lebih tinggi berarti dia akan dikurangi debit airnya ya. Berarti dia di sungainya air banyak melimpah gitu ya. Pada saat airnya berkurang, tentu dengan pembuangan yang sama tadi, dia akan berkurang tekanan. Sehingga harus dibuka lagi. Supaya tekanan tadi relatif sama. Kontrolnya. Dan nanti akan memungkinkan untuk memantau penyimpangan akhir dari penstop atau turbin. Jadi air yang masuk ke turbin, tekanannya selalu relatif sama. Tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh terlalu rendah. Karena untuk sungai kita susah mengaturnya. Ya, makanya yang diatur di pipanya. Jadi itu tadi ya. Di atas ini ada pengaturan katup, dan di bawah sini yang masuk ke rumah daya juga ada pengaturan katup. Ini yang pakai pipa biasanya ya. Ini ideal nih ya dibuat. Ini head, sehingga headnya ini. Headnya. Tapi biasanya di dalam landscape-nya tanah itu tidak bisa seperti ini. Karena ada miring dulu ya, agak jauh. Supaya nanti rumah dayanya dapat. Nah, biasanya kalau ini kan idealnya seperti ini ya. Kalau PLTA bisa dibuat ideal seperti ini, karena dibuat dam ya, bendungan.
Sedangkan untuk mikrohidro kita mengikuti landscape-nya tanah yang ada di sekitar lereng sungai. Kalau lereng sungai nggak ada, dicari di alirannya, dialihkan ke lereng tertentu sehingga nanti terjadinya dapatnya head atau perbedaan ketinggian. Itu makanya mikrohidro mengikuti bentuk landscape daerahnya. Kalau PLTA tidak, ya kan, nggak ada ini dibikin dam. Jadi headnya ini langsung kelihatan miring seperti ini. Malah lebih tajam ya kalau PLTA. Ya, kalau lebih tajam dia nanti aliran airnya akan lebih besar. Ada yang vertikal kan, itu biasanya yang di dalam ya tertutup ya di dalam tanah. Ada yang vertikal. PLTA. Kalau mikrohidro tidak ada yang vertikal. Bentar ya, ini ada yang stop sebentar dulu ya, ada mati lampu. Kita sampai di sini tadi ya, di pipa pesat atau penstock, di mana untuk strukturnya tadi, jika ya kebanyakan itu dibuat dia memang dari metal ya atau besi, sehingga karena dia berada di luar akan terjadi pemuaian pada saat panas atau dingin. Pada saat panas dia memuai, pada dingin musim hujan dia akan busur, sehingga harus di strukturnya tersebut ada fleksibilitasnya ya, fleksibel lah ya. Supaya pada saat dia memuai dia tidak melebihi batasnya, dia tidak rusak, dan juga penyusutan pada dingin. Cuman kalau di kita di daerah tropis itu dinginnya itu tidak akan mengurangi itu ya, pasti ada sedikit ya. Yang panas yang agak memuainya agak lebih besar. Kalau dingin kita ya hujan cuman ya tidak sedingin di daerah subtropis. Jadi sambungan tersebut di pipa tersebut harus di strukturnya itu tidak boleh terlalu rapat itunya ya, harus ada daerah pemuaiannya. Kemudian juga kecuramannya ya tidak boleh juga terlalu curam. Ini berbeda dengan PLTA besar ya. PLTA besar ya bisa sudutnya 90 ya, sampai 135 ya. Kerja. Kemudian jika dia cukup panjang ya seperti harus ada penopang ya, siku-sikunya, itu sipilnya ya, karena nanti air yang mengalir di sini itu punya suatu gerakan ya, sehingga dia harus diikat. Kemudian rumah dayanya, nah ini berbeda dengan PLTA besar. Rumah daya mikrohidro itu ya karena di skalanya kecil ya, dia tidak ada yang di bawah permukaan tanah ya, semuanya di permukaan. Karena kalau dalam bawah permukaan itu akan memerlukan biaya ya. Ya nanti turbin, generator dan kontrolnya harus dilindungi ya dari hujan, kemudian juga dari pencurian yang tentu akses yang tidak sah, dan dia berada di atas permukaan tanah. Nah, kalau PLTA besar ada yang di atas permukaan, ada yang di dalam tanah ya, itu tergantung dari landscape dan keperluannya. Karena untuk keamanan, nah karena ini dia kemiringan ketinggian sungai dengan rumah daya itu tidak terlalu ekstrim ya, makanya itu lebih aman lah ya. Cuman ininya juga hanya kecil ya, daya dihasilkan kecil, jauh lebih kecil dibandingkan PLTA besar. Kemudian bagian yang bergerak, nah itu generator dan turbin itu harus di dalam daerah yang aman, dengan pengaman ya, di sekitarnya dipagarin gitu ya. Jadi kalau ada orang-orang yang lagi kontrol atau lagi kontrol tegangannya atau dayanya atau
aliran airnya atau debit air itu tidak berbahaya. Kemudian juga jarak turbin ya, karena dia kecil ya, maka dari dinding juga jangan terlalu rapat ke dinding. Karena nanti ada namanya peralatan bergerak ya, pasti ada maintenance perbaikan. Kemudian juga harus kering, kalau tidak, terutama ininya ya, generatornya, karena generator dengan turbinnya kan nggak jauh. Beltnya itu apa namanya, gearnya itu kan nggak bisa terlalu jauh ya, sehingga dia harus dalam keadaan tidak, kalau ada hujan atau ada sungai meluap gitu ya, dia tidak kena gitu ya, tidak akan terjadi korslet nanti. Ini contohnya seperti ini. Jadi ini sungai yang keluar dari tadi yang dimasuk, ini terresnya atau air buangan yang kembali lagi ke sungai. Nah, sama gitu ya. Dia hanya diambil sebentar saja kembali ke sungai, sehingga nanti aliran sungai tetap. Nah, sini ada beberapa nih katup pengaman untuk pada saat perbaikan juga ditutup, juga untuk mengatur debit air yang masuk untuk mendapatkan putaran yang diinginkan. Dan itu turbinnya kan, dan generator yang pakai belt tadi ya. Nah ini kalau turbin memang basah ya, memang di air memutar. Sedangkan generator kan ini adalah gulungan ya, gulungan dan magnet, sehingga harus daerahnya kering. Kemudian ada yang dikontrol. Kontrol itu, nah ini nanti karena pasokan energi listrik yang dihasilkan dengan penggunaan oleh masyarakat, nah pasokannya bisa kita kontrol, tetapi penggunaannya tidak mungkin dikontrol. Ya, mungkin orang disuruh menyalakan barang listriknya atau mematikan barang. Itu kan keperluan masing-masing. Nah, hanya bisa prediksi bahwa malam lebih banyak pada siang, Bapak kan. Nah, pada saat daya berlebih, nanti ini kontrolnya akan dibuang ke penyerap daya yang bisa kita gunakan untuk energi lain, gitu ya. Daripada kita menutup atau mengurangi daya di sini. Energi bisa digunakan untuk pengering, untuk apa bengkel segala macam ya pada siang hari ya, karena dia siang hari kebutuhannya lebih sedikit karena rumah. Dan ini kan banyak untuk rumah tangga ya, rumah tangganya banyak yang kosong, ada yang pergi ke ladang, pergi ke pasar, pergi sekolah dan sebagainya, ke kantor gitu ya. Nah, sehingga penggunaan listriknya akan berkurang. Nah, daya yang berlebih tadi itu digunakan untuk keperluan lain. Atau pada hari-hari tertentu dipergunakan untuk umpamanya industri ya. Umpamanya pada siang hari dari jam berapa industri, kemudian jika masyarakat sudah memerlukan lagi nanti industrinya dimatikan sehingga dia bisa ekonomis ya. Jadi bukan airnya yang dikurangi. Kita di detail rest tadi buangannya, mana setelah dia memutar turbin dia harus dibuang, kalau tidak dia akan menahan di sini ya. Sehingga gerakan turbin akan pelan, maka dibuang, dan buangan ini harus lebih rendah supaya dia akan mengalir. Nah biasanya ini mengalir lagi ke sungai yang sama. Jadi saluran dibuang. Nah ini peralatan mekaniknya, mulai dari turbinnya ya. Nah, turbin itu adalah yang mengubah energi air tadi yang diputar oleh poros ya, dan disalurkan ke generator. Jadi energi potensial tadi diubah menjadi energi gerak atau energi mekanik. Kemudian jenis-jenis turbin itu banyak, kita bahas di PLTA ya. Cuman di sini adalah digunakan untuk head rendah ya, head rendah. PLTA itu kan head tinggi, sedang ya, rendah. Ini head rendah. Karena keterbatasan pembuatan aliran pipa penstop ke rumah daya. Ini beberapa. Ada apa namanya impuls dan reaksi. Yang kebanyakan adalah dia adalah impuls. Ya. Karena impuls itu lebih mudah karena dia langsung air itu memutar bilah turbin. Sedangkan reaksi kan dia keluar dari nozzle yang menggerakkan turbin. Biasanya reaksi tidak di sini, dia gabungannya reaksi impuls biasanya. Ini dia jenisnya turbin. Kita bahas lebih detail di pembangkit tenaga listrik PLTA ya. Ini perbedaan impuls dan reaksi tadi kan. Kalau impuls benar-benar air menabrak bilah turbin, sedangkan reaksi dia hanya karena seperti apa orang pemadam kebakaran gitu kan. Air yang keluar itu kan menggerakkan itunya tuh pipanya kan, selangnya.
Nah, seperti itu dia. Cuma nanti nozzle-nya tersebut, kalau infus nozzle-nya diam, sedangkan kalau reaksi nozzle-nya bergerak. Nah, karena gerakan dari nozzle tadi, karena semprotan air keluar, dia akan menggerakkan as. Nah, dia masuk dari as ke nozzle. Kemudian hasil dari reaksi tadi akan ditabrakkan lagi ke bilahnya. Jadi di dua sebenarnya. Jadi tidak ada orang yang hanya reaksi saja rugi kan, karena hasil dari semprotan itu seperti impuls kan, cuma dia nozzle-nya bergerak. Sedangkan kalau impuls nozzle-nya diam. Jadi akan dua energi yang didapatkan. Cuma konstruksinya lebih susah impuls dibandingkan dengan reaksi dibandingkan dengan impuls. Kemudian pengontrol, nah itu tadi karena antara pasokan dan pemakaian ya itu pasokan bisa selagi airnya sama ya relatif bisa tetap, tetapi permintaan itu kan bisa bervariasi sehingga di sebagian besar pembangkit energi terbarukan itu pasokanlah permintaan menyesuaikan pasokan. Karena jika permintaan melebihi dari pasokan tidak bisa ditambah. Karena apa? Dayanya sudah maksimal. Dia hanya bisa mengurangi, tidak bisa bertambah. Mengurangi pada saat umpamanya permintaan sedikit, umpamanya tidak dipakai siang hari, nah itu dia dayanya berlebih tadi digunakan untuk beban yang lain. Seperti untuk industri kecil, atau untuk pompa air yang digunakan untuk penyimpanan air dan sebagainya. Kemudian seperti mesin bergerak ya, ada beban dan tidak ada beban, tentu dia putarannya akan berbeda. Pada saat konsumen mempergunakan dayanya banyak, gitu kan, itu bebannya akan berat, sehingga dia memerlukan daya dorong dari air lebih besar. Nah, kemudian pada saat dia daya pemakaian daya tadi turun, nah, sehingga nanti akan jadi ringan dia kan, sedangkan air yang masuk besar. Nah, makanya bukan airnya yang dikurangi gitu ya. Jadi daya yang berlebih tadi dipergunakan untuk keperluan lain. Atau nanti dibuang gitu ya. Kalau dibuang kan sayang. Nah, itu dia fungsi pengontrol tadi. Jadi dia apa namanya energi yang terbuang tadi dipergunakan untuk yang lain. Nah, ada juga nanti kalau yang cukup kecil ya dibuang saja. Karena digunakan kalau yang lain juga tidak terlalu besar gitu ya. Untuk mesin-mesin yang porosnya langsung ya generator dengan turbin itu kecepatannya lebih mudah untuk dikontrol ya. Tapi kalau untuk belt ini yang pakai gear itu lebih susah sehingga dayanya yang dipergunakan seperti ini ya. Saat malam hari ini daya banyak ya dipergunakan sehingga debit air yang memutar ini sudah sesuai. Pada saat konsumen lebih sedikit menggunakannya, sedangkan yang masuk kan lebih banyak, putarannya akan lebih ringan kan, sehingga kecepatannya akan berubah nanti. Nah, supaya tidak berubah kontrolnya, energinya disalurkan, disalurkan ke yang lain. Nah, secara tradisional, pengaturan kecepatan hidrolik atau mekanik mengubah aliran karena bebannya bervariasi ya, banyak bisa kecil. Nah, ini biasanya beban pengendalinya disebut dengan electronic load control. Jadi dia otomatis jika beban berkurang, dia akan switch ke beban di rumah daya. Nah, ini untuk mencegah variasi kecepatan tadi, kalau kecepatannya berubah, itu listrik kita akan berbahaya. Bisa merusak peralatan. Jadi dia akan menambah atau mengurangi beban buatannya atau pengontrolan beban. Jadi pengontrolan beban yang bagus itu adalah disalurkan ke peralatan lain yang bermanfaat. Ya. Jangan dibuang yang berlebih tadi. Nah, kalau kita di daerah subtropis ini bisa kita gunakan untuk pemanas ya. Tapi kalau di daerah kita yang tropis ya berarti digunakan untuk energi lain. Kalau tidak ya tidak ada dipergunakan untuk energi lain, terpaksa kita buang ke beban pemanas biasanya ya, yang paling gampang. Karena pemanas itu memerlukan energi yang besar.
Kemudian untuk kalau alirannya yang dikontrol untuk menyamakan permintaan dan pasokan itu agak lebih susah ya, lebih mudah dengan dayanya tadi yang disalurkan. Jadi bukan aliran air yang diturun naikkan. Tapi adalah dayanya tadi. Dan saat dipergunakan oleh konsumen, disalurkan konsumen, konsumen tidak menggunakan, disalurkan ke energi lain untuk keperluan lain. Seperti untuk bengkel, untuk pemanas, atau untuk pengering gitu ya. Atau untuk keperluan lain lah ya, yang bukan konsumen yang menggunakan. Dan itu kan bisa menghasilkan juga. Nah, kalau tidak ya terpaksa nanti alirannya yang diubah. Lebih merepotkan kontrolnya daripada mengontrol aliran listrik, daripada mengontrol aliran air. Jadi pada saat permintaan daya lebih banyak daripada pasokan maksimal maksudnya di sini ya, jadi daya bisa ditambah lagi. Jadi pengontrol akan memutus ya bagian beban yang berlebih tadi. Tapi biasanya di mikrohidro itu daya maksimal itu sudah diatur gitu ya. Jadi satu konsumen biasanya rata-rata hampir sama kecuali ada sumber-sumber yang besar yang untuk store, untuk rumah ibadah gitu ya. Tapi kalau masyarakat umumnya karena pasokannya atau suplainya itu terbatas. Jadi dia tidak bisa mengikuti permintaan. Dia hanya maksimal yang diperlukan. Nah, kemudian kalau yang maksimal tadi tidak dipakai digunakan untuk yang lain. Tapi tidak bisa menambah di atas maksimal. Kalau pembangkit skala besar berarti itu bisa ya karena dia cadangannya banyak gitu ya. Jadi kalau turbin pertama kurang, ditambah turbin kedua nyala. Turbin kedua kurang lagi, turbin ketiga. Karena dia airnya disimpan. Sedangkan mikrohidro hanya satu pembangkit. Ya. Satu generator. Jarang yang lebih dari satu gitu ya. Ini pengontrol beban tadi untuk beban maksimal ya, tetapi dia konsumennya yang berkurang ya. Jadi ditempatkan di antara konsumen dengan generator sehingga saat konsumen kurang, dia akan bekerja digunakan untuk yang lain. Pada saat konsumen memerlukan sampai daya maksimal yang bisa dipasok oleh pembangkit, nah, yang beban tadi akan diputus. Ini beberapa jenis pengontrol ya. Yang paling gampang tadi adalah menyalurkan ke panas tadi. Tapi kita hanya dapat panas doang. Nah, sebaiknya itu digunakan namanya untuk umpamanya mesin pendingin ya, peralatan untuk keperluan rumah tangga umpamanya kan, atau keperluan yang bisa dijadikan es atau apa gitu ya. Tapi yang paling gampang itu adalah dengan pemanas ya, itu lebih mudah. Tapi kan tidak semuanya di daerah tersebut memerlukan pemanas. Sama itu adalah dengan menggunakan input air ke turbin. Ini biasanya jarang menggunakan seperti itu. Lebih baik kita energi listriknya yang kita atur. Jadi untuk yang skala kecil tadi, ini agak susah mengatur beban tadi ya. Makanya dia digunakan ke peralatan-peralatan yang dayanya hampir sama. Daripada kita menggunakan balas load atau beban pemberat tadi ya. Nah, biasanya itu energi terbuang. Di pengontrol beban tadi, beban listrik atau electric control ELC tadi ya, menjaga tegangan dan frekuensi tetap stabil. Karena beban pada generator harus tetap sama ketika stabil. Nah, caranya dengan menambahkan atau mengurangi beban buatan seperti heater dan menekan fluktuasi di sisi konsumen. Atau digunakan untuk keperluan lain yang lebih stabil gitu ya. Biasanya stabil kalau umpamanya bengkel itu kan turun naik ya, pada saat dipakai bisa banyak, pada saat dia istirahat atau sedikit dipakai dia kurang. Jadi biasanya untuk beban itu dia bebannya yang relatif tetap. Biasanya seperti heater, seperti pendingin gitu ya, seperti pompa air untuk menyalurkan atau untuk penyimpanan ya. Nah, itu biasanya lebih konstan. Nah, baru pada saat konsumen membutuhkan lagi dia dimatikan. Sehingga dia akan lebih stabil. Nah, kalau seperti kita salurkan ke industri, itu kan kestabilannya tidak dijamin. Kecuali dia berjalan terus-menerus ya, pada saat kita taruh sekian jam umpamanya ya, nanti kalau lebih dari itu nanti akan masyarakat yang menggunakan. Itu agak susah ya, karena industri itu kan tergantung dari apa yang diolah. Di daerah
perkampungan ya, di sini tadi ya. Pembangkit dan konsumen cukup ya langsung. Kalau konsumennya berkurang ya ke daya yang berlebih tadi. Nah, daya berlebih tadi dipergunakan untuk yang jangan yang produktif ya, untuk pendingin, untuk pemanas, untuk pompa air atau pompa yang lain gitu ya. Sehingga pada saat konsumen memerlukan lagi, ya ini ditutup. Konsumen turun, ini disiapkan. Sehingga daya pasokan energinya tetap. Cuman penggunaannya bercabang. Pada saat konsumen memerlukan banyak, dapat sini. Atau di maksimal ya konsumen ke sini. Kalau konsumen turun, disalurkan ke beban lebih. Sehingga dia pembangkitnya akan bekerja konstan lah ya. Pada saat sumber airnya sama ya. Ini tadi beban balas tadi. Ini seperti pengisian baterai atau aki gitu ya, freezer, pemompaan air, penyimpanan panas ya, itu pemanas ya, yang bisa dimanfaatkan. Pada saat konsumen tadi berkurang permintaan. Nah, pada saat konsumen naik lagi ya ini dimatikan lagi. Tidak semua mungkin ya, tergantung dari permintaan konsumennya. Kemudian alur kontrol mengatur jumlah air ke turbin agar sesuai dengan output dan permintaan daya. Ini dari sisi energi airnya ya. Jadi kalau banyak ya airnya maksimal, kalau dia sedikit airnya dikurang. Nah, ini dia biasa dilakukan dengan peralatan elektronik ya, kontrol. Nah, pada daya berkurang, jadi turun. Berarti yang beban lebih tinggi tidak ada, karena ininya yang diturunkan. Nah, beban itu pasti nggak ada. Permintaan turun ini turun dengan menurunkan debit air. Permintaan naik, debit air naik. Nah, kalau ini kan nggak debit tetap, ya. Cuman kalau berkurang disalurkan ke kepentingan lain. Kita ada dua cara, tergantung kebutuhan nanti ya. Nah, ini dia aliran kontrol aliran tadi. Apa airnya yang dikontrol atau nanti dayanya yang dikontrol. Kalau ini kan air yang dikontrol. Pada saat pembangkit lebih besar dari permintaan, maka aliran air dikurangi sampai pembangkit sama dengan permintaan konsumen yang dikonsumsi gitu ya. Ini berarti ngatur debit air. Kalau yang ini mengatur beban. Debit air tetap bebannya yang diatur ke konsumen atau ke beban air. Jadi bisa cabang pada saat konsumennya turun. Cabangnya lebih banyak. Pada saat konsumen besar, cabangnya lebih sedikit atau bisa tertutup. Kalau ini tidak. Jadi pada saat permintaan turun, ya pasokan yang diturunkan. Nah, di kontrolnya ada dua cara ya. Nah, kalau ini dia tidak produktif ya, jadi hanya mengurangi debit air sehingga ya, sedangkan air itu tetap mengalir di sungai kan. Nah, lebih baik kita gunakan untuk keperluan energi lain. Tapi di sini untuk generator dan turbin dan generatornya tentu dia akan lebih kerjanya lebih ringan ya. Turun kan, turun kerjanya lebih ringan. Kalau maksimal kan tentu kerjanya lebih besar. Itu dia pada saat dia lebih banyak maksimal kerjanya, maintenance-nya akan lebih cepat. Kalau manual itu akan susah. Harus ada yang nungguin gitu kan. Nah, pasal kita harus nungguin pembangkit ya. Operatornya ada di situ. Biasanya bel kontrol saja yang tidak terlalu mahal gitu ya. Faktor beban tadi, jadi beban adalah jumlah daya yang digunakan dibagi dengan jumlah daya yang tersedia. Jadi ya, kalau idealnya seimbang, tapi itu keseimbangan itu agak susah didapatkan terus-menerus. Karena konsumen kan dia bayar. Pada saat saya nggak membutuhkan, ngapain saya pakai? Kalau saya pakai tentu akan mengeluarkan duit, gitu kan? Jadi pada saat saya penggunaan sedikit ya sedikit aja. Nah, tapi dari sisi pasokan itu kan akan jadi masalah. Pasokan airnya sama, tentu dia akan putarannya akan bertambah karena bebannya ringan. Tapi air yang dikurangi atau dayanya yang berlebih tadi yang konsumen tidak gunakan digunakan lain. Nah, kita tidak bisa menyimpan airnya. Nah, kalau PLTA besar bisa untuk pada musim-musim kering ya. Ada musim hujan juga sama saja karena air berlebih. Akhirnya kan mengalir percuma saja kalau sumber air yang dikurangi. Nah, sebaiknya bebannya yang digunakan untuk yang lain. Tentu itu tidak semua tempat bisa ya, karena kalau emang nggak ada beban yang mau digunakan mau diapakan ya, jadi airnya dikurangi ya. Jadi itu tergantung
lokasi dan sarana prasarana yang ada di daerah. Kalau nggak ada yang lain seperti itu, panas untuk pompa yang lain gitu, atau pengering, nggak ada ya, mau diapain lagi ya? Kalau daya nggak dikurangi, sumber air nggak dikurangi, daya akan berlebih, nanti putaran akan tambah kencang, nanti frekuensinya melebihi yang diperlukan. Sehingga pasokan, nah yang kedua tadi lah yang digunakan. Ini jumlah airnya, aliran air yang dikurangi. Tapi kalau bisa dipergunakan, lebih baik dipergunakan. Karena apa? Jumlah air ini kita kurangi, dia tidak akan menyimpan. Kita kurangi ke turbin ya. Oh, sungainya tersimpan, nanti musim kemarau nggak bisa, sungai ngalir terus ya. Karena dia bukan dam atau waduk. Nah, kalau yang waduk PLTA itu bisa pada saat musim-musim kering ya. Tapi kalau pada musim panas, pada musim hujan nggak ada gunanya juga. Jadi ya, beban tadi ya. Kemudian dampak sosial ekonomi dan lingkungan dari PLTMA. Dari sisi ekonomi, karena daya yang dihasilkan juga jauh lebih kecil dari PLTA besar ya, maka tentu dampak ekonomi hanya untuk sekitar pembangkit saja. Susah untuk disalurkan seperti PLTA besar ya. Sedangkan dari sisi lingkungan ini jauh lebih ramah lingkungan, tidak mengubah keadaan lingkungan, bolehkan tidak mengubah yang mengubah sangat kecil dibandingkan dengan PLTA, karena tidak ada air yang mau disimpan dan tidak ada waduk yang tinggi. Nah, itu ya. Sehingga PLTMA ini lebih ramah lingkungan, cuman kelemahannya tadi ya, dampak sosial ekonominya juga sekitar itu saja. Ya, bisa dia kalau skala besar kan, walaupun jaraknya jauh, dia bisa disalurkan ke jaringan pembangkit grid ya. Ini tidak bisa, karena biasanya keperluan untuk masyarakat sekitarnya aja juga biasanya dibatasi. Makanya industri kerajinannya biasanya yang di daerah-daerah itu biasanya bekerja pada siang hari, pada saat pengguna yang lain lebih banyak tidak di rumah. Jadi dari sisi pertanian, peternakan biasanya ya penggilingan, ya, toko-toko kecil atau industri-industri kecil ya bisa hasilkan sisi energi. Tetapi jika daerah tersebut makin maju, tentu biasanya daerah maju orang akan bertambah banyak ya. Nah itu dia tidak bisa sebagai PLTA. PLTA bisa pasokannya tambah, di sini tidak bisa karena sumber airnya relatif tetap. Ya, perkembangan ekonomi nanti pertambahan penduduk dia tidak bisa untuk menambah pasokan. Kecuali ada lagi yang di sekitar situ itu ketinggian sungai yang dibuat lagi ya. Biasanya jarang seperti itu ya. Ya nanti akan meningkatkan taraf hidup masyarakat ya. Karena yang tadinya malam orang bisa kerja, ini bisa bekerja untuk menggunakan air. Yang tadinya hasil pertaniannya hanya dijual mentah saja, ini bisa diolah dulu. Karena kalau sudah diolah kan akan lebih keuntungannya lebih tinggi. Ya. Tidak bahan mentah. Nah, seperti pemerintah sekarang kan hasil tambang diolah dulu di Indonesia dong, baru dijual. Bukan mentah dijualnya selama seperti ini. Nah, habis digali di Indonesia dijual langsung tanahnya. Nah, itu kan banyak macam-macam isinya itu. Nah, kalau di Indonesia kan semuanya dapat sama kita. Walaupun juga dampak lingkungan juga kita yang ngalamin ya. Itu tidak bisa semuanya itu hanya positifnya saja. Tidak ada negatifnya. Kemudian di daerah-daerah yang tadinya masyarakat menggunakan kayu sebagai bahan bakar itu akan berkurang ya. Kemudian tugas anak-anak tadi atau perempuan yang tadinya harus mencari kayu untuk keperluan rumah tangga sekarang akan berkurang sehingga dia bisa waktunya dipergunakan untuk hal yang produktif lainnya. Dan keamanan juga karena penerangan malam hari akan lebih terjaga dibanding pada gelap-gelap gitu ya. Ya nanti tingkat pendidikan lebih bisa ditingkatkan. Karena dia tidak perlu lagi mencari kayu bakar, mencari ini karena bisa diolah. Ya, nanti kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat akan meningkat. Nah, cuman kemudian informasi juga mudah didapatkan kan, karena listrik ada gitu ya. Nah, cuman nanti jika di daerah tersebut ekonomi meningkat, tentu masyarakat yang tidak jauh dari sana akan tertarik untuk datang gitu kan. Nah, kalau hal tersebut terjadi,
pasokan energi nggak bisa ditambah kalau mikrohidro. Ini hanya masyarakat sekitarnya saja, itu pun belum tentu bisa maksimal semua orangnya. Nah, karena semua orang kan beda-beda. Ini juga untuk kesehatan, kalau ada rumah sakit, jadi karena ada ruang pendingin, jadi seperti obat-obatan itu bisa di umurnya lebih panjang gitu ya, karena di tempat ada tempat pendinginannya. Kemudian juga penggunaan airnya, orang sudah tidak ke sungai lagi mandi, bisa dari rumah karena bisa mengambil air dari pompa gitu ya, sehingga nanti sungai akan lebih bersih, masyarakat juga akan lebih kesehatannya lebih terjaga. Kemudian untuk peralatan teknis seperti guru, seperti kantor-kantor, itu akan lebih meningkat penggunaannya ya. Ya nanti ke pengetahuan masyarakat dan aparatur pemerintahan akan meningkat. Jika listrik tidak ada, ya, ada listrik akan banyak. Dampak lingkungan positifnya, jadi dalam hal lingkungan, proyek mikrohidro tersebut akan meningkatkan kesadaran pengelolaan daerah aliran sungai. Maka sadar, jika hutannya dirusak, berarti nanti aliran sungai akan terganggu. Aliran sungai terganggu, berarti listriknya akan terganggu, dan kehidupan mereka akan, kenyamanannya akan berkurang. Mereka akan menjaga sendiri, karena yang menikmati mereka. Sehingga nanti lingkungan otomatis akan lebih mudah terjaga. Dan penggunaan energi fosil akan berkurang. Seperti penggunaan minyak, ya, berkurang. Walaupun tidak bisa menghilangkan ya, karena pasokan energinya juga terbatas. Dan ini juga ada pelatihan-pelatihan biasanya dari pemerintah, pemanfaatan energi itu biasanya dari pemerintah, karena biasanya itu jarang yang itu dari masyarakat sendiri ya. Biasanya itu sumbangan dari pemerintah, hibah, atau dari CSR, dari perusahaan. Itu biasanya dilatih dan diberi penjelasan penggunaan manfaat-manfaat yang positif untuk PLTMA dan juga terhadap kerusakan lingkungan tersebut. Ini MDG tadi, ini umum ya, pembangunan milenium, sehingga yang PBB punya ya, yang dapat meningkatkan, mengurangi tingkat kemiskinan dan kelaparan. Karena orang akan lebih mudah bekerja, lingkungan akan lebih mudah terjaga. Dengan catatan tadi ya, tidak banyak orang yang datang ke daerah tersebut. Nah, kalau makin banyak tentu orang akan memerlukan tempat tinggal, memerlukan tempat usaha, gitu kan. Sehingga yang keunggulannya tadi lingkungan terjaga itu ya, terjaga ini tadi dia daerah sungai akan malah rusak. Nah, maka ada juga nanti resikonya. Karena dimanapun, di mana-mana itu umum ya, ada suatu daerah yang maju pasti orang akan lebih banyak ke sana. Padahal ini maju. Tadi kan sumber energi terbatas. Sedangkan lingkungan harus dijaga. Nah, kalau orangnya makin banyak, di samping pasokan energinya pasti tidak akan sanggup ya, karena sumber airnya juga tetap sebesar itu. Sedangkan lingkungan makin lama akan makin kurang baik karena jumlah orang bertambah, tentu memerlukan tempat tinggal, memerlukan tempat usaha dan sebagainya. Ya, ada plus minusnya nanti, makanya dijaga ya, harus dijaga. Kemudian juga untuk sekolah, pendidikan, sehingga nanti tidak terlalu tertinggal dari daerah-daerah yang sudah mendapat aliran listrik. Mereka juga bisa. Sehingga nanti penggunaan telekomunikasi lebih mudah karena listriknya sudah ada. Nah, telekomunikasi itu tidak akan masuk kalau umpamanya pasokan listrik ada pakai apa nih gitu kan. Jadi mereka kalau menyediakan diesel akan sangat berat. Secara gender tadi, kalau yang tadinya segala urusan rumah tangga, cari kayu, cari ini, itu ada urusan perempuan. Nah, sekarang dia perempuan ada waktu lebih yang bisa dipergunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian mereka, seperti mengikuti suatu pembuatan kerajinan tertentu ya, yang tadinya malam tidak bisa lagi, ini sekarang bisa, sehingga nanti bisa meningkatkan produktivitas masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tentu ini tidak bisa tiba-tiba, ini harus ada pelatihan dan pembelajaran dari pemerintah setempat. Biasanya ini yang kurang, makanya kadang-kadang NGO ya, atau kalau kita LSM ya, itu biasanya yang seperti LSM atau kampus-kampus
adakan pelatihan-pelatihan ke daerah-daerah tersebut. Tapi kalau infrastrukturnya tadi listrik nggak ada, akan susah, terbatas. Nah, kalau ini akan lebih luas. Ini saran Gardner. Kesehatan ibu dan anak tadi. Nah, sehingga anak-anak tidak perlu lagi harus mandi ke sungai, sehingga sungai akan jadi lebih bersih. Apa sarana rumah sakit juga peralatannya akan lebih baik dan obatnya akan lebih terjamin karena adanya tempat ruangan-ruangan obat yang lebih higienis dan lebih memenuhi syarat karena adanya listrik. Nah, sehingga nanti yang tadinya menggunakan lampu yang menggunakan minyak sehingga akan berkurang, sehingga nanti kesehatan akan lebih meningkat. Ini juga tadi pendinginan, penerangan ya, telekomunikasi dan teknologi lainnya bisa. Jadi setelah ada listrik itu akan lebih mudah. Kemudian penggunaan pompa air tanah sehingga penyakit di bawah air, permukaan dan kontaminasi sungai akan berkurang. Jadi banyak manfaatnya. Walaupun juga tidak semua ya. Ini juga mengurangi penyakit-penyakit tertentu lah ya. Karena akses informasi akan cepat datang. Sehingga kampanye-kampanye dari pemerintah masalah kesehatan akan lebih mudah. Ini lihat dari positifnya aja dulu ya. Keberlanjutan lingkungan itu tadi ya. Kalau tadi dia kalau ingin menggunakan bahan bakar atau menggunakan baterai, itu baterai itu ada umurnya ya. Sehingga dia juga akan habis dibuang, akan mengurangi, mengotori. Sehingga nanti ini dengan adanya listrik dari apa itu atau energi terbarukan umumnya itu akan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan baterai yang untuk penyimpanan pada malam hari seperti solar cell ya. Jadi ini biasanya dikombinasikan kalau daerahnya memungkinkan. Kemitraan global, nah, sehingga nanti hasil-hasil pertanian itu dia bisa jual seperti online segala macamnya. Itu kalau desa binaan usaha itu pernah dilatih itu ya, yang di Gunung Halu. Mereka sudah ada mikrohidro di sana, kemudian dibantu mesin pengolahan pertanian, kemudian dibantu pemasarannya, pelatihan pemasarannya. Ya, mereka yang tadinya datang orang yang membeli ke sana, mereka tidak perlu lagi. Dia tahu harga pasar gitu ya. Kalau tidak, kalau orang yang datang kan biasanya lebih murah. Kalau dia jual langsung kan biasanya lebih mahal karena dia keuntungan untuk perantaranya tidak langsung diambil dia. Sehingga nanti kemitraannya akan lebih mudah. Nah, sama tadi ya, kakak lingkungan tadi akan polusi akan berkurang karena permukaan minyak turun. Daerah resapan air das tadi ya, aliran sungai ini dijaga masyarakat karena sumber energi mereka berasal dari situ ya. Sehingga nanti mereka akan lingkungannya akan jaga. Tapi ada juga negatifnya nanti itu tadi jika lingkungannya bertambah luas, bertambah banyak penduduknya karena daerahnya makin maju, nah sehingga nanti daerah aliran sungai berkurang, hutan juga makin berkurang, nanti lama-lama debit air turun. Yang tadinya listrik cukup untuk orangnya akan berkurang. Karena apa? Pertama, aliran sungainya berkurang, alirnya, kemudian penduduknya makin banyak. Jadi makin banyak penduduk, makin membutuhkan energi yang lebih besar kan. Ini dia tadi, apa lingkungannya. Nah, makanya di daerah, jika dibangun satu daerah itu, daerah yang lain juga harus diusahakan walaupun energinya berbeda. Sehingga perpindahan penduduk itu tidak terlalu besar ya. Nah, itu perpindahan itu kan alami. Orang akan mencari lingkungan yang lebih nyaman dan lebih mudah mencari pekerjaan gitu kan. Ya, penurunan kualitas air tadi ya, karena jumlah penduduk banyak tentu di sungai akan lihat aja bandingkan kan. Kalau di daerah hulu, daerah Bogor atau di Jawa Barat dibandingkan Jakarta, sungainya pasti akan berbeda ya. Walaupun sekarang di Bogor juga sudah kotor gitu ya karena banyaknya orang pergi pariwisata ya sana. Dulu tahun 80-an 90-an itu di daerah Bogor juga itu benar-benar itu siang saja dingin ya. Kalau sekarang siang itu biasa aja kan. Karena daerah mulai berkurang kualitas. Dan juga ini pemakaian penggundulan hutan atau pemakaian kayu yang diambil dari hutan ya.
jika perkembangannya PLTPA tidak berlanjut ya, atau jumlah penduduknya makin banyak, sedangkan pasokannya tetap. Nah, orang kan sebagian lagi larinya ke hutan lagi. Yang paling gampang diambil kan ini. Ya, nanti terjadi deforestasi atau pemundaran hutan. Hutannya berkurang, otomatis nanti ya pasokan air akan berkurang. Musim hujan selalu banyak, banjir ya. Musim kemarau sangat sedikit. Itu dia akibat-akibat negatif nanti yang harus dipikirkan juga. Tidak semuanya positif ya. Kemudian manfaat sosial lingkungan dengan sosial itu harus dijaga keseimbangannya ya. Dan itu yang tidak mudah. Apalagi di sekarang di masyarakat bebas itu ya, mereka kalau yang dilarang, kalau mereka sudah merasa enak itu akan susah. Walaupun nanti untuk jangka panjang itu akan merugikan mereka sendiri gitu ya. Jadi kalau dia peningkatannya melebihi daya tampung alamnya ya. Banyak pariwisatanya seperti di daerah puncak gitu kan, itu sudah melebihi daya alam. Sehingga musim hujan itu air akan sebagian besar dialirkan ke sungai-sungai ternyata mengakibatkan terjadi banjir. Serapan tanah itu kurang karena hutannya berkurang karena digunakan untuk pemukiman atau dijadikan pertanian. Kalau pertanian itu daya serapnya jauh lebih rendah daripada hutan. Ya. Itu kan masih ada tumbuhannya gitu kan, ya, tapi pertanian itu daya serapnya masih kecil. Jadi sebagian besar dia akan dialirkan ke sungai atau daerah yang lebih rendah. Tapi kalau hutan, dia akan sebagian besar terserap. Sehingga pada musim hujan dan kemarau, jumlah debit air sungai itu tidak terlalu jauh beda. Pasti berkurang ya, tapi tidak terlalu jauh. Tetapi kalau dijadikan daerah pertanian, itu akan kontras sekali. Sehingga itu akan terjadi banjir di daerah hulunya ya. Ini dia. Jadi kalau membangun PLTPA, satu sisi kita kebutuhan energi kita terpenuhi, dan kita juga harus memberi penjelasan, penerangan ke masyarakat bahwa dampak lingkungan juga harus dijaga. Ya, bisa dia dibiarkan melebihi daya tampungnya. Ini aja mungkin. Ya. Contohnya penurunan kualitas air, mengaruhi populasi dan pasokan listrik otomatis ya. Sehingga nanti produktivitas penduduk akan turun. Jadi bukan hanya masalah positifnya saja, jadi ada masalah negatifnya, dan itu yang harus dijaga keseimbangan. Nanti juga waktu kita membahas pembangkit ini ya, biomasa, nah itu akan ada perlu keseimbangan juga antara kebutuhan energi dengan kebutuhan daripada pangan. Orang perlu makan, perlu energi, orang benar, tapi orang juga perlu pangan. Padahal biomasa itu berasal juga dari memerlukan tanah ya. Itu nanti akan kita bahas keseimbangan. PLTMA aja memerlukan keseimbangan, apalagi nanti yang menggunakan biomasa ya. Nah sampai di sini mikrohidro, nanti minggu depan kita masuk ke air ya, angin, pembangkit listrik tenaga angin. Walaupun itu di Indonesia tidak terlalu banyak. Nah itu kita ada nanti. Nah, sampai di sini kuliah kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa lagi. Tutup ya. Ya.